Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memaparkan informasi tambang tentang tambang nikel dan isu lingkungan di Raja Ampat, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karlina Napidupulu dengan NIM 124370055 dari Prodi Teknik Pertambangan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai isu yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu mengenai dugaan adanya tambang nikel di Raja Ampat yang dianggap mengancam keindahan alam dan kelestarian ekosistem laut di kawasan tersebut. Nah, Raja Ampat merupakan salah satu surga alam di Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Keindahan bawah lautnya menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata unggulan, bahkan disebut memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Namun, di balik keindahan itu, beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh unggahan di media sosial yang memperlihatkan foto dan video aktivitas tambang di wilayah yang disebut sebagai Raja Ampat. Unggahan tersebut menjadi viral dan menimbulkan berbagai reaksi. Banyak masyarakat yang merasa marah, kecewa, bahkan takut bahwa kawasan yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia akan rusak karena aktivitas pertambangan. Kampanye digital pun dilakukan dan orang-orang banyak menggunakan tagar Save Raja Ampat sebagai menyerukan penyelamatan lingkungan dari ancaman tambang nikel. Namun, setelah isu tersebut mulai meluas, berbagai pihak mulai melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih dalam. Dari hasil investigasi sejumlah lembaga dan media, termasuk pihak berwenang, ditemukan fakta bahwa lokasi tambang yang viral bukanlah di Raja Ampat secara langsung, melainkan di Pulau Gak, sebuah pulau kecil secara administratif memang masih berada di wilayah Kabupaten Raja Ampat, tetapi letaknya sekitar 30 km dari kawasan wisata utama yang sering dikenal masyarakat. Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, tambang di Pulau Gak itu juga bukanlah aktivitas baru. Izin tambang di wilayah tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu, dan sebagian besar dikelola oleh perusahaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Artinya, aktivitas tambang tersebut secara hukum tidak ilegal. Namun, tetap saja muncul pertanyaan penting. Apakah aktivitas tambang tersebut tidak akan menimbulkan dampak lingkungan bagi wilayah sekitarnya? Pertanyaan ini wajar, karena seperti kita tahu, kegiatan pertambangan, khususnya tambang nikel, seringkali menimbulkan perubahan besar pada bentang alam, hutan, serta dapat berpotensi mencemari perairan di sekitarnya jika tidak diawasi dengan ketat. Selain itu, muncul pula perdebatan antara dua sudut pandang. Yang pertama, dari sisi ekonomi, yang dimana pemerintah dan sebagian masyarakat melihat tambang nikel sebagai sumber daya strategis yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. Nikel juga menjadi bahan penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik yang sedang didorong dalam transisi energi global. Namun dari sisi yang kedua, yaitu sisi lingkungan dan sosial, banyak pihak khawatir bahwa keuntungan ekonomi yang diperlukan tidak sebanding dengan kerusakan alam yang mungkin terjadi. Apalagi jika tambang berada dekat dengan wilayah konservasi dan pemukiman masyarakat adat. Dalam konteks inilah, penting bagi kita untuk tidak langsung percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Karena, seperti yang terjadi pada kasus ini, ternyata sebagian besar gambar dan video yang viral adalah hasil manipulasi atau pengambilan gambar dari lokasi lain yang diklaim sebagai Raja Ampat. Nah, dari kajian ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, isu lingkungan tidak boleh dianggap remeh. Karena, sekali kerusakan terjadi, alam memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa setiap aktivitas tambang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dan yang kedua, literasi digital sangat dibutuhkan di era saat ini. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar, karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penting bagi kita untuk memeriksa sumber informasi, memastikan data, dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Dan yang ketiga, pembangunan dan perlindungan lingkungan harus berjalan seimbang. Indonesia memang memiliki potensi sumber daya alam yang benar, tetapi semua itu harus dikelola dengan bijak agar tidak mengorbankan masa depan generasi mendatang. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran, yaitu dengan terus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan bersuara dengan cara yang benar.
berdasarkan fakta, bukan emosi atau kabar yang menyesatkan. Demikian paparan saya mengenai isu tambang nikel di Raja Ampat. Semoga dari kajian singkat ini kita semua bisa lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.